Selamat datang kembali di Jam 8 Worldwide di interview apaan sih? Tentunya masih bersama saya Irfan Rapsodi Wijaksana yang di segmen ini kita selalu mengundang sosok-sosok yang inspiratif, penuh wibawa dan juga menjadi motivasi bagi kalian semua anak-anak muda atau yang sudah beranjak tua, lansia atau yang masih bisa belajar merangkak ya, dalam arti baru bisa jalan. Itu mengambil intisari dari setiap tamu yang kita panggil pada episode sebelumnya dan nantinya ya, sudah pasti ya. Oke, jadi hari ini kita akan mengundang salah seorang inspiratif yang sudah kita audisi ya, dari sekitar 10 juta orang yang ada di Indonesia ini. Akhirnya kita bertemu dengan satu orang yang sangat inspiratif, dan sosok ini adalah, mungkin bisa memperkenalkan diri Pak. Terima kasih Pak Irfan. Yep. Perkenalkan, nama saya adalah Saiful. Saya adalah pekerja kuli angkut, semua saya angkut. Saya biasa menyibukkan hari-hari saya di wilayah sekitar pasar untuk mengangkut-angkut barang, angkut yang jual, dan semua saya angkut. Dan akhir-akhir ini setiap ada panggilan, saya akan ikut membantu dalam jasa pengangkutan. Betul, terima kasih Pak Saiful sudah meluangkan waktunya ke sini. Terima kasih. Kalau boleh tahu Pak, angkutan apa yang ketika Bapak angkut itu sangat berat sekali sehingga Bapak tuh menyesal, aduh ngapain sih saya pekerjaannya seperti ini? Ketika dalam pekerjaan saya, angkutan itu memang berbagai macam jenis ya. Yep. Nah, angkutan yang saya menyesal itu, kenapa saya angkut? Saya harus mengangkut sapi limosin 3 biji. Saya memindahkan dari satu kandang ke kandang selanjutnya karena sapinya cukup malas. Jarak antar kandang itu tidak terlalu jauh, tapi saya menyesal. Kenapa? Karena ketika saya mengangkat, sapinya sedang diare. Jadi tubuh saya penuh Dengan kotoran sapi ya, iya. Kosap. Jadi Bapak Saiful sekonyong-konyong ini juga selain mengangkut sapi limosin tadi dan terkena diare dari sapi limosin tadi, Bapak ini juga pernah mengangkat antelop Ferrari. Nah, antelop Ferrari ini cukup menarik ya. Mungkin belum pernah ada yang tahu antelop Ferrari ini. Boleh ceritakan Pak, gimana sih waktu itu mengangkut antelop Ferrari? Oh ya, antelop ini kan bentuknya seperti rusa. Ferrari kita tahu adalah brand mobil yang cukup terkenal dengan kecepatannya. Ya. Jadi antelop ini punya lari yang cukup kencang. Ketika saya mengangkatnya, itu saya terbawa untuk lari kencang. Sampai-sampai kami berlari sejauh 100 meter tanpa terasa. Dalam kecepatan di bawah 1 menit kami sudah mencapai titik 100 meter. Iya. Jadi berarti selain mengangkat binatang, itu bisa mengangkat apa lagi Pak? Saya juga pernah mengangkat kambing gunung. Kambing gunung, oke. Ketika saya mengangkat, itu cukup susah ya. Karena kambing gunung bisa naik ke atas gunung dengan kemiringan di atas 80 derajat. Iya. Itu sungguh kuat ya kan. Saya berlari mengejar, saya angkat, saya banting. Sampai akhirnya pecah kepala kumu. Dan ketika Bapak ini juga sedang mengangkut kaki gunung, maksud saya kambing gunung, mengangkut kambing gunung ini, Bapak Saiful sekonyong-konyong ini kehilangan salah satu kakinya ya, tetapi pas dicari, ketemu lagi, akhirnya dia pasangkan kembali kakinya itu. Nah, selain ini Pak, selain binatang, pernah mengangkat apa sih? Saya pernah dengar di berita tuh Bapak pernah mengangkat kapal tanker ya Pak? Oh, itu emang berita saat ini sering tersebar hoax. Ya? Saya tidak pernah mengangkat kapal tanker, tapi saya pernah mengangkat cukup ringan menurut kalian ya. Sayur kol. Iya, tapi 14 ton. Sayur kol 14 ton dalam satu tarikan tangan ya Pak? Itu baru kelingking kiri. Satu ton sayur kol diangkat pakai kelingking kiri. Ya. Kelingking kanannya apa Pak? Kelingking kanan saya itu lebih kecil lagi. Saya mengangkat buah duku. Tapi 14 truk. Wah, banyak sekali ya. Iya. Dan itu semua cepat sekali
terselesaikan ketika hujan turun karena rumah kami bocor. Terus? Ternyata saya hanya mimpi. Oh, iya, aduh, gimana ya? Aduh. Jadi itulah cerita Bapak ini, yang di samping itu semua, Bapak ini juga pernah menuai kontroversi ya dalam hidupnya. Ketika itu dia pernah tidak sengaja memalu ibu jari dari salah seorang presiden di salah satu republik lah. Jadinya dia hampir saja ditembak mati. Nah, itu boleh diceritakan, Pak. Kok bisa sih salah malu, malah nyari malu ibu jari seorang presiden? Ya, karena ketika saya memalu sedang bekerja, saya tidak fokus. Yang kedua, presiden ini dengan kebaikannya dia ingin membantu saya. Jadi ketika saya memukul tuk, jari dia muncul. Iya. Akhirnya saya pukul jempol pengawal. Jempol pengawal, iya, bukan jempol presiden ya. Iya, jempol pengawal. Ternyata pengawalnya marah. Kami sempat bertarung Palu melawan Palu Godam. Palu melawan Palu Godam ya. Ya, itu yang dimenangkan oleh Palu Hakim ya. Iya, Palu Karena Hakim. dia memutuskan segala perkara. Iya, betul. Betul sekali. Dan juga emang di kehidupan saya sehari-hari sebagai pekerja tukang angkut, pekerjaan memalu ini sebenarnya bukan menjadi profesi utama saya. Karena profesi utama saya tetap tukang angkut. Terakhir juga saya baru-baru ini saja mengangkut jutaan perasaan masyarakat yang sedang bersedih karena rasa galau ditinggal kekasih. Jadi ini Bapak ini juga seorang caleg sebenarnya ya. Dia ingin mengungguli KDM. Nah, KDM siapa? Mungkin kita sama-sama tahu KDM adalah kenapa sih dengan manusia ada apa gitu. Ada apa? Makanya dari situ saya mendengar keluh kesahnya. Nah, itu adalah slogan dari Bapak Saiful Sekonyong-Konyong ini. Ya. Di samping itu semua, Bapak ini juga mempunyai prestasi yang sangat brilian dan juga sangat wow. Yaitu adalah Bapak ini adalah juara judotin kepala ke tembok selama 10 tahun berturut-turut di setiap 17-an di daerah rumahnya. Itu gimana Pak? Kok bisa Bapak itu mempertahankan kepala Bapak selama 10 tahun menjadi jawaranya? Ya, karena saya terus berlatih. Seorang juara pasti berlatih. Saya sebelum melomba dengan menjatuhkan kepala ke tembok selama 10 tahun berturut-turut itu, saya setiap berlatih menjudutkan kepala ke ujung dari palu bumi, paku bumi. Ujung paku bumi. Jadi ketika paku bumi, boom, saya tes ke kepala saya. Dan akhirnya 4 kali bocor. 4 kali bocor? Bocor 3 kali seri, 2 kali KO. 2 kali KO dengan total poin itu 12 poin ya. Dan berhak maju ke babak selanjutnya yaitu fase knockout. Ya. Nah, jadi Bapak ini juga mempunyai seorang kekasih bernama Natalia. Nah, boleh ceritakan Pak, kekasih Bapak bernama Natalia ini seperti apa Pak? Oh iya, saya sangat menyukai kekasih saya tersebut ya. Saya sangat mencintai dia, sebegitulah dia mencintai saya. Saya melakukan lomba tadi Jodotin kepala ke tembok. Jodotin kepala ke tembok dan juga berlatih dengan paku bumi karena hasil yang cukup lumayan dari turnamen itu untuk kehidupan kami sehari-hari. Iya. Gitu. Oh, udah tinggal bareng. Ya, living together. Living together. Jadi Bapak ini juga mengadopsi gaya Western style ya, gaya-gaya orang Barat. Jadi dia dan kekasihnya Natalia itu sudah menginap bersama di salah satu losmen ibu kota Jakarta. Tapi itu tidak saya lakukan. Oke, sebentar. Jadi Bapak dan Natalia ini sudah menjalin hubungan yang sangat lama, tetapi terhalang oleh restu dari kedua orang tua. Nah, boleh Pak mungkin diceritakan kenapa sih kok bisa terhalang oleh restu orang tuanya? Natalia ini ada di Instagram orang. Kalian bilang kayak gitu. Ini tadi makanya top aja. Ntar dikira dia kepedean aja ntar. Oh, iya. Ntar dikat aja ya. Enggak. Ya, kalau untuk ke Natalia ini walaupun restu kami terhalang, kami tetap memperjuangkan.
restunya terhalang karena dia punya hobi khusus ya. Apa tuh? Dia suka mengangkat juga, ngangkatin jemuran orang. Nat. Nah itu panggilannya bukan Nat. Apa? Atau bukan dia. Nah, Ta ya, di tengah-tengahnya. Iya, ta. Nah itu yang selalu saya omong, jangan lakukan itu. Akhirnya ya mungkin sedikit ada kelonggaran hati karena dia mulai mengubah kebiasaan baru ya. Iya. Dia suka mengacak-acak. Ngacak-ngacak apa itu? Mengacak-acak dadu. Ngacak dadu. Oh, suka berjudi orangnya. Suka berjudi. Bukan berjudi. Dia hanya melepas hiburan. Jadi untuk Natalia kita sampaikan semoga selalu sehat dan juga tolonglah balas DM dari Jerry Simamora. Nah, oke, untuk selanjutnya Bapak Saiful ini semakin menarik nih obrolan dengan Bapak Saiful ini. Bapak Saiful ini juga terkenal dengan kecintaannya terhadap kopi ya. Dia ini pernah meminum kopi tubruk yang ketika itu tidak sengaja tertubruk oleh tronton. Nah, boleh Pak diceritakan gimana kopi tubruk yang sudah tertubruk tronton ini? Ya, saya minum kopi karena dibilang kopi tubruk itu salah satu cara pembuatan kopi yang paling enak ya kan? Iya. Nah, makanya saya coba. Ini tubruk ini dasarnya dari mana? Iya. Akhirnya saya dorong tukang kopinya ke depan truk yang sedang melaju di atas 100 km per jam. Oke. Akhirnya kopinya tidak jadi, yang ketubruk tukangnya. Berarti ini adalah salah satu pembunuhan berencana yang telah pernah dilakukan oleh Saiful sekonyong-konyong. Jadi mungkin ini udah di ujung acara ya Pak. Mungkin masih ada yang mau disampaikan kepada para pemirsa yang menonton. Untuk Natalia tetap menjadi. Kepada Natalia yang dimaksud, Anda jangan terlalu kepedean ya, karena itu belum bukan tentu, cuma sana, belum ada. Natalia yang saya maksud itu lagu dari seorang Pance Pondak. Iya. Dan juga Obi Mesak. Mohon maaf. Iya. Dan juga buat teman-teman semuanya yang ahli angkut, kita yang tergabung dalam ahli angkut Indonesia. Iya. Nah, ahli angkut Indonesia AAI. Ya, saya berharap kalian untuk tetap semangat mengangkut-angkut, walaupun dunia sedang tidak butuh diangkut, kita tetap selalu mengangkut. Dan juga kita kepada tim gendong nasional Indonesia, tim gendong nasional TGN, selalu tetap menggendong apapun yang harus bisa digendong. Dan juga angkut masal cinta Indonesia, AMCI juga selalu mengangkut apa yang harus diangkut, karena gendong, angkut, dan angkat adalah satu persaudaraan kuat boy. Yes. Dan mungkin kepada kalian semua yang masih tersangkut dengan masa lalu atau dengan kisah cinta yang tidak bisa diangkut dari masa lalu, Bapak Jerry ini, maksud saya Bapak Saiful sekonyong-konyong ini bisa mengangkut masa lalu kalian yang kelam menjadi masa depan yang lebih cemerlang dengan cara ketik rek spasi Saiful sekonyong-konyong kirim ke 9554 7500 39.500 755. Nah, sampai jumpa di episode selanjutnya. Oke, episode selesai.